got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? SMAN 1 Caringin liegt in der Martin HS Superstraße KM 16 Caringin Bogor Westiapa und in der Koordinatenlinie Breite 6.7247 und Längengrad 106.8242, Höhe 137 und Oberfläche 12.137. Smancer hat eine Webseite und eine E-Mail, das sind sman1caringin.sch.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Handoko Eskom, mahasiswa PPG Daljab, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan video praktik pembelajaran mata pelajaran informatika elemen sistem komputer fase F. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Selamat siang. Oke, selamat siang. Tetap semangat, anak-anakku. Walaupun dalam keadaan siang menjelang sore, ya. Tapi untuk belajar, ya, kita harus tetap semangat. Kita harus terbiasa, ya, terbiasa dengan susahnya pendidikan agar kita nanti bisa menghadapi susahnya kehidupan. Oke? Oke. Oh iya, hari ini kita belum berdoa ya. Oke, ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Ya, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dicek dulu sekeliling kalian. Ada sampah nggak? Jangan biarkan orang ketiga, orang kedua melihat sampah. Ya, silakan yang masih ada sampahnya. Ayo, siapa ini? Oke, udah sesuai duduknya ya. Kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4, kelompok 5, oke. Pada kesempatan hari ini, siapa yang tidak hadir? Kenapa? Meninggal dunia. Oke, anak-anakku sekalian, kita sekarang coba mengheningkan cipta, kita berdoa sejenak, mendoakan ya, agar Hani diberikan kekuatan dan ibunya akan selalu husnul khotimah. Oke, kita sempatkan diri kita untuk membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Oke, Al-Fatihah. Oke, amin. Saya akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya kepada anak-anak ya. Ada yang bisa membantu saya? Ketua kelas mungkin? Oke. Iya, tolong dibagikan LKPD-nya ya. Nih, nah ini. Ya, dibagi ke kelompok-kelompoknya ya. Oke, di situ di dalam LKPD sudah ada tata cara pengisian LKPD, dan saya di sini juga akan membagikan bahan ajar buat kalian sebagai literatur kalian nanti ya. Kelompok 2, oke. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, selesai. Selanjutnya
Coba kita ingat kembali, ya. Kita ingat dulu. Minggu kemarin kita belajar apa ya? C++. Oke, C++. Berarti kalian kemarin kita sudah mulai belajar deklarasi variabel, ya. Terus perulangan, looping, ya. Oke. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengimplementasikan pemrograman C++. Kita akan simulasikan nanti untuk menggerakkan atau memerintahkan suatu perangkat. Ya. Ada yang tahu istilah robotika? Robotika apa sih? Kita akan bertanya-tanya. Kalau misalnya ada orang berbicara robotika, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Nah, sekarang apa sih fungsi otak manusia, ya, dalam mengontrol seluruh panca indera atau perangkat tubuh kita? Ada yang bisa jawab? Apa? Ya, sebentar, saya sambil membuatkan. Gimana? Jadi Kelvin? bisa mengolah pemrograman dalam apa yang kita dapatkan dari input, Bapak. Ketika otak mendapatkan rangsangan yang berasal dari luar, otak akan berproses mengerjakan program. Lalu panca indera manusia akan menjalankan program tersebut sebagai perangkat keluaran. Oke, tepuk tangannya anak-anak. Luar biasa. Ternyata robot itu mengikuti atau meniru konsep dari struktur tubuh manusia. Ada pemproses ya tadi Alvin ya, Alvin. Ada pemproses, ada keluaran, ada output ya. Tadi keluaran output device, perangkat keluaran, ada input. Nah, sekarang bagaimana sih microcontroller mengatur perangkat-perangkat elektronika? Ada yang bisa jawab? Ya, coba gimana? Mungkin agak sedikit sama dengan penjelasan Alvin tadi, di mana Ya. mikrokontroller tersebut dapat melakukan proses input. Dari proses input tersebut melakukan proses dan di mana dapat mengeluarkan hasilnya, yaitu outputnya itu sendiri, Pak. Oke, sudah jelas ya. Kalau kalian bisa memahami diri kalian sendiri, maka dengan algoritma yang benar, kalian akan bisa membuat satu program robotika. Nah, nanti kita akan simulasikan, kita cari pemecahan permasalahannya antara manusia dengan robot. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya buat anak sekalian ya. Oke, tujuannya apa? Peserta didik Mampu menjelaskan konsep dasar. Oke. Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Jadi kalian punya target ini, ya. Kalian memiliki target. Pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar dari microcontroller. Apa sih microcontroller? Tadi yang berhubungan dengan robotika. Mikro kecil, controller yang mengontrol. Alat kecil yang mengontrol perangkat masukan maupun perangkat keluaran. Oke? Yang kedua, peserta didik memahami konsep. Setelah menjelaskan, kalian harus memahami. Ya. Yang terakhir, peserta didik dapat mengaplikasikan. Kita nanti coba untuk mengaplikasikannya dengan cloud computing, ya, yaitu dengan aplikasi Tinkercad. Nah, sekarang kita lihat tampilan video yang akan saya berikan ya. Selamat pagi sekalian. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menggunakan
Sambil dicek LKPD-nya. Perhatikan di sini. Ada kode ya, bentuknya sini, klik kode, lalu kita pilih yang bentuk blok ya, bentuk teks. Nah, seperti ini, kita klik kode ini. Oke, yang pertama kali kita akan deklarasi variabel, kamu sudah menggunakan C++. Oke, tahap pertama adalah menentukan deklarasi variabel. Ingat, deklarasi variabel. Kita punya variabel LED sama sensor ya. Nah, di sini. Lalu yang kedua, integer lagi, ini adalah sensor. Ya. Sensor itu LED ada di pin 8. pin Ya. 7. Sedangkan sensor ada di pin 7. Kita mulai Itu deklarasi variabel. inisialisasi. Nah, sekarang kita menginisialisasikan itu mengenalkan portnya. Itu sebagai Ya. output atau perangkat keluar. Nah, di sini ya, pin mode. Pin LED itu sebagai perangkat ada pin mode ya. keluaran. Sensor. Oke, sensor sebagai perangkat masukan. Oke. Oke, jadi udah jelas di sini. Yang utama adalah deklarasi variabel, yang kedua inisialisasi port. Oke, dari kasus tadi kita bisa melihat ya, ternyata pengaruh. Kenapa bisa terjadi interaksi antara input dengan output tadi ya? Dari kasus yang pertama ternyata ada di situ nilai. Ya, nilai sama dengan 1, baru dia berinteraksi, melakukan satu aksi. Ya. Nah, kita coba untuk kasus yang kedua, oke? Nah, kasus yang berbeda di mana tadi nilainya adalah 0 ya. Tadi nilainya ada 0. Coba kita cari kasus yang berbeda di mana nilainya adalah 1. Kita akan di sini di contoh permasalahan di sini ada sedikit perbedaan dengan yang tadi ya, yaitu masalah nilainya. Kenapa bisa seperti itu? Itu kan yang akan kita pecahkan nanti ya. Oke, jika nilai sama dengan 1, digital white LED high. Kalau nilainya 1 malah dia akan menyala. Tetapi kalau nilainya selain dari 1, yaitu 0, maka lampu mati. Oke, anak-anak sekalian, kita tadi baru menyaksikan ya. Menyaksikan dua permasalahan yang berbeda. Ya, di mana instruksi yang bernilai tadi 0 dan instruksi yang bernilai 1 itu akan mempengaruhi satu perangkat keluaran lampu ya. Kalau yang sensor kelembapan tanah tadi berapa nilainya? 0. Apa yang terjadi? Dari tayangan video tadi menyala. Video yang kedua, sensor cahaya, berapa nilainya? 1. Apa yang terjadi? Lampu menyala. Kebalikan dari sensor yang kelembapan tadi. Kan LKPD-nya, coba. Di situ ada ini dua permasalahan ya. Sambil dibaca, mulai diisi namanya, kelompoknya, ketua kelompoknya siapa? Ya. Oke, mulai. Oke, segitu aja nggak apa-apa. Sambil dibuka ya, kita bandingkan antara video ini dengan literatur bahan ajar yang sudah saya bagikan tadi, ya. Nah, kalau di situ sama ya, tingkat ketiga ya, oke. Oke, di sini ada yang masih bingung gimana? Untuk yang
yang pertama. Jadi deklarasi berarti yang kamu ambil nanti ini enggak ya, berarti hanya ini aja. Ini konsep dari ini dan konsep ini. Nah, ya kan? Nah, ini kamu pecahkan permasalahannya secara ya alat iya antara ini fungsinya buat apa sih? Pakai buat apa? Yang ini pakai buat apa? Oke? Oke. Di sini kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Yang ini, oke. Permasalahan kamu, permasalahan dari video dan dari sumber ajar tadi, itu kan ini, sama ini. Permasalahan kamu ya, nih. Oke. Nih, pemantau. Misalnya ada seorang yang punya kebun. Nah, si seorang itu gak mungkin dia bisa on time atau selalu iya. menyiram si kebunnya setiap sesuai jadwal. Pasti dia ada kesibukan lain. Nah, karena itu melalui yang prototipe yang tadi sudah ada di video, mungkin kita bisa pakai alat itu. Misalnya ketika si tanahnya kering, itu alatnya itu bakal otomatis dia bakal nyiram. Lampu nyala, otomatis dia bakal nyiram. Jadi otomatis di situ. Iya. Jadi ketika tanahnya lembab, dia akan gak nyiram, lampunya mati. Oke, berarti masih dihubungkan yang tadinya itu outputnya adalah lampu ditambahkan lagi dengan mesin air ya. Oke. Jadi di saat ini kering nih gitu kan. Dia tugas langsung memerintahkan ya, microcontroller memerintahkan gitu maksudnya ya, memerintahkan alat penyiram untuk menyiram tanaman gitu. Oke, ya. Ya udah berarti dipaparkan aja di situ. Ya. Sambil dibuka yang di video yang saya kirim ya untuk membandingkan. Kalau ingin mencari sumber yang lain ya, jadi kita punya 3 sumber ya, yaitu tadi video tadi, lalu bahan ajar ini ya, bahan ajar, lalu nanti kalian untuk mencari sumber-sumber yang lain mangga silakan. Ya. Oke, berarti sudah bisa ya, udah berani untuk dipresentasikan ya. Oke. Oke. Yaudah kita istirahat dulu, coba tangannya biar rileks dulu. Oke. Rileks. Tangan kanan, tangannya telunjuk gini. Tangan kiri, kanan mana kanan? Oh kanan ya. Oke, tangan kiri telunjuk gini, tangan kanan ngambil sampingnya. Nah, sampingnya. Oke, sampingnya. Ayo. Kan capek tangannya nulis terus ya. Oke, ini putus dulu, nggak apa-apa. Oke, kejauhan Adrian, deketan. Oke. Ya, oke. Nah, ini kan ngambil ya. Nah, sekarang gini ceritanya. Cluenya adalah bangau. Ingat, cluenya bangau. Di saat kamu mendengar bangau berarti itu ditangkap. Yang satu kesempatan untuk menghindar ya. Jangan sampai ketangkap. Oke? Siap ya? Oke. Sekarang lepas dulu. Cluenya bangau, ingat. Oke. Cluenya bangau. Sudah? Sudah. Lepas dulu, belum sampai ke bangau. Peserta didik atau siswa 11-1 berjalan-jalan ke kebun binatang. Ya. Dia setelah masuk pintu gerbang utama langsung menemui kandang badak. Belum bangau. Belum bangau, ingat, badak. Oke. Nah, separuh dari jumlah siswa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu saya tawarkan kepada kalian. Kelompok siapa dulu terlebih dahulu? Ada 1, 2, 3, 4. Kelompok siapa dulu? Oke, kelompok Nopal, yaitu kelompok 2 ya. Oke, silakan. Saya duduk di sini ya. Sambil menilai kalian penampilan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya teman-teman, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kami. Mohon didengar ya. Perkenalkan, nama saya Nova Ardiansyah. Lingkungan yang ingin dipantau dan potensi manfaat dari pemantauan ini. Jawaban dari kelompok kami yaitu yang ingin dipantau adalah cahaya, potensi, manfaatnya untuk lampu taman dan lampu lemari. Dua, desain konsep solusi. Buat rencana konsep sistem yang akan menggunakan Arduino dan sensor-sensor tertentu. Tentukan bagaimana komponen-komponen tersebut akan berinteraksi dalam sistem pemantauan. Ini tuh lampu taman. Lampu taman dengan cara melihat lampu taman, di mana jika lampu mendapati sensor cahaya matahari, lampu tersebut mati. Dan jika tidak ada cahaya matahari yang tidak mengenai sensor, maka lampu akan tetap menyala. Lampu lemari, jika lemari tersebut tertutup, maka lampu akan menyala karena sensor tidak terkena cahaya lain, dan begitupun sebaliknya. Kelompok yang ingin menanggapi? Oke, kelompok 1. Seremoniknya ada. Baik. Saya perwakilan dari kelompok 1 di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risa. Di sini saya akan menanyakan di bagian pengkodean tadi ya. Jadi kan di pengkodean itu ada di mana di poinnya itu ada if nilainya itu sama dengan 1. Betul? Nah, apabila 1 itu dia akan menyala. Nah, apabila kita ganti si nilainya ini selain 1, misalnya kita ganti 2 atau 3, apakah itu bisa? Coba. Dari yang saya tadi jelaskan, itu tidak bisa. Mengapa demikian? Karena dalam pengkodean di sini itu bersifat boolean, di mana di situ terdapat nilai true atau false, di mana nilai true tersebut sama dengan 1 yaitu menyala, dan false itu sama dengan 0 atau tidak menyala. Dan nilai di sini itu harus 1, selain else lampu akan mati, atau di mana else tidak sama dengan 1 atau berupa 0. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sensor kelembapan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rizka Amelia. Nama saya Anggara Putra Ardian. Nama saya Zahra Nafisa. Baik, mohon perhatiannya ya semuanya. Analisis masalah. Jika petani ingin memeriksa kesuburan atau kelembapan tanah yang akan mereka tanami, bagaimana cara memeriksanya? Maka di sini kami akan membuat sistem yang dapat mendeteksi kelembapan. Apabila tanah kering, maka lampu atau LED akan menyala, dan jika tanah lembab, maka LED atau lampu akan mati. Maka alat ini cukup berguna untuk petani mengetahui kesuburan tanah. Yang kedua, desain konsep solusi. Buat rencana konsep sistem yang akan menggunakan Arduino dan sensor-sensor tertentu. Tentukan bagaimana komponen-komponen tersebut akan berinteraksi dalam sistem pemantauan. Di saat tanah lembab, maka lampu akan mati. Dan jika tanah kering atau tidak lembab, maka lampu akan menyala. Oke, saya ikutin ya. Tadi gimana programnya? Oke, nilainya 0 ya. Bentar. Ya. Selanjutnya ada evaluasi dan penyelesaian. Evaluasinya, petani ingin memeriksa kesuburan dan kelembapan tanah. Solusi, kami akan membuat sistem yang dapat mendeteksi kelembapan agar mempermudah petani untuk mengetahui tingkat kelembapan dari tanah yang akan mereka tanami. Selanjutnya ada kita dari tadi nilainya 0 ya. Kita bisa simulasikan di sini ya. Ini di saat gimana? Coba dibacakan. Di saat kelembapan. Di saat kelembapan tinggi, maka lampu akan mati. Oke, kita cek.
Kita start simulasi ya. Oke, ini di saat ini berarti ini airnya kurang nih. Kelembapannya berarti tinggi apa rendah? Itu rendah. Lampunya berarti? Menyala. Oke, kita uji coba program kamu. Oke, ini gambar ini? Itu lembab. Lembab, airnya banyak berarti ya. Oke, berarti lampu mati. Oke, berarti udah nilainya dari 0 tadi. 0. Oke, siap. Ya. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya sebelum ada tanggapan. Oke, silakan. Ada kelompok yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Oke. Silakan tanggapi. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Oke. Ingin bertanya, ini Bapak boleh dilihat kodenya? Oke. Sesuai nggak kalau misalnya nilainya 1? Tidak sesuai? Oke, berarti kita kembalikan lagi. Gitu ya. Gimana? Silakan tanggapi lagi. Jadi si programnya tetap berjalan. Kalau diganti dengan satu bulan tetap berjalan dengan si program itu tidak sesuai dengan apa yang tujuan kita ya. Iya, yang direncanakan dari kelompok 4 ini tadi. Gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Ada dari sini setelah memecahkan 2 permasalahan tersebut, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ya, silakan kelompok berapa? 3 ya. Oke. Kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah setelah perangkat input atau sensor memberikan nilai sama dengan 1, maka microcontroller akan menginstruksikan kepada perangkat keluaran yaitu LED agar menyala. Oke, jadi dari nilai tadi ya, ada ya? Ya. Muncul ya? Oke, terima kasih. Perangkat handphonenya disiapkan dulu. Iya, di sini saya ada suatu kenangan. Ada sedikit tes ya buat kalian ya. Muncul? Silakan di-scan terlebih dahulu. Nah, dikerjakan. Situ ada 5 soal ya. Silakan dikerjakan. Refleksi untuk kalian. Nah, dalam pembelajaran ini ya. Sambil saya ngambil LKPD yang ada di kelompok 1. LKPD-nya sudah ya? Oke. Untuk bahan ajar kalian bawa ya. Untuk dipelajari di rumah, di ini LKPD kelompok 2. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kelompok-kelompoknya udah. Sudah ya? Oke, anak-anak sekalian, kita udah berusaha memahami tentang materi dasar microcontroller ya, menggunakan bahasa C ya, nah, Tinkercad yang kita gunakan aplikasinya. Nah, yang nantinya akan kita implementasikan dari permasalahan itu adalah untuk kehidupan sehari-hari kita. Yang akan datang kita nggak akan tahu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting adalah berbuat yang terbaik buat hari ini. Oke? Karena kenapa kita berbuat terbaik buat hari ini? Agar besok kita tidak menyesali hari ini. Karena hari esok adalah rangkaian hari ini. Oke? Tetap semangat anak-anak? Oke. Mana tepuk semangatnya dulu? Tepuk semangat. Gimana ayo? Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Silahkan kita berdoa ya. Oke, silahkan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai.
Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.